Ya, sebagai kuasa donatur, tentu saya harus memberikan satu pandangan hukum yang berimbang atas banyaknya bermunculan pendapat-pendapat hukum yang disampaikan oleh para praktisi hukum di luar sana terkait masalah lingkaran donasi Agus ini. Patut kita memberikan satu penjelasan secara baik dan berimbang. Karena apa? Adanya teori hukum yang disampaikan oleh praktisi hukum yang menyatakan bahwasanya siapakah sesungguhnya pemilik uang donasi ini, sehingga dibangun satu paparan yang menyatakan kalau uang sudah ditransfer adalah uangnya Agus. Ada kemungkinan muncul lagi pertanyaan-pertanyaan, apakah itu uangnya Agus? Terus kemudian ada muncul pernyataan lagi bahwasanya uang itu adalah uangnya yayasan. Muncul lagi pernyataan bahwasanya itu uangnya adalah uang donatur. Nah, ini adalah rangkaian persoalan lingkaran donasi yang saat ini sampai detik ini juga tidak kunjung bertepi. Maka untuk itu, kalau kita bicara tentang soal keadilan, di mana kita adalah negara penganut ideologi Pancasila, nilai-nilai keadilan itu harus dapat diberlakukan kepada siapa saja, kepada para pihak, baik itu pihak Agus, baik itu pihak Nopi sebagai penyelenggara maupun donatur. Karena apa? Ada asas equality before the law, persamaan hak di depan hukum itu adalah sama. Tidak baik kita langsung menyatakan bahwasanya seseorang itu bersalah, patut diduga itu boleh saja. Tapi apabila ini belum diadili atau disidangkan di pengadilan dan belum diputus oleh majelis, maka kita berada pada posisi tatanan yang sama, sehingga tidak ada yang merasa menjadi lebih relevan. Nah, ini yang menjadi persoalan. Karena apa? Sehingga pada saat ini muncul penafsiran-penafsiran lain yang akhirnya mendiskreditkan beberapa pihak, menyalahkan Agus, menyalahkan penyelenggara, dan kemudian akhirnya donatur muncul mengambil peran untuk menjadi penyeimbang. Untuk itu, apa yang kami sampaikan sebagai kuasa hukum donatur, kita harus melihat dari sisi keadilan. Kalau kita bicara tentang bagaimana sebenarnya hukum itu berlaku, kita harus bicara soal keadilannya supaya berlaku sama bagi siapapun. Pada saat ini tentu kita harus menganut kepada sistem di mana masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan etika serta moralitas. Tentu kita dapat melihat ada permintaan maaf yang sudah disampaikan oleh Agus, ya. Pada saat itu secara terbuka kita mendengarkan secara jelas, baik itu di siaran televisi swasta maupun di media-media lain. Maka kalau kita kaji tentang permintaan maaf ini secara sosiopragmatik, bahwasannya di dalam kajian sosiopragmatik ini permintaan maaf ini adalah bentuk ungkapan penyesalan, gitu ya. Bentuk ungkapan penyesalan, di mana ungkapan penyesalan ini disebut dengan expression of regret, ya, atau di dalam illusionary force in the catching the vice. Ini adalah salah satu bentuk penyesalan yang terdalam. Lantas, manusiawikah kita selalu menghujat apabila orang sudah minta maaf? Seharusnya tidak. Maka untuk itu kalau kita dalam posisi saat ini belum juga mengetahui siapa sesungguhnya yang bersalah karena belum diuji di pengadilan, maka tentu kita harus memberikan keadilan kepada siapapun. Nah, justru kami sebagai kuasa donatur memiliki satu pemikiran yang berbeda, ya. Karena apa? Agus justru menurut saya menjadi korban. Karena apa? Dia tidak akan mungkin bersalah atau tidak akan mungkin melakukan penggunaan uang dengan cara menyimpang tersebut apabila tidak dimulai dengan penggalangan yang dilakukan oleh penyelenggara. Di dalam tatanan penyelenggara ini, apabila uang itu tadinya tidak ditransfer langsung ke rekening Agus, tapi ditransfer ke rekening yayasan sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang penggalangan dana, bahwasanya yang dapat melakukan itu adalah badan hukum, yayasan, lembaga swadaya masyarakat. Tentu uang ini harusnya ditransfer kepada yayasan, tapi justru karena uang ini ditransfer kepada Agus, ini seakan-akan dugaan kami bisa saja ini menjadi sesuatu hal yang melemahkan si Agus. Tentu apabila Agus masuk ke dalam kategori itu, Agus terjebak, begitu ya. Nah, untuk itu kami berharap kita jangan saling menyalahkan untuk dalam kondisi saat ini, karena hal ini memang sudah merujuk kepada persoalan upaya hukum. Kami dari pihak donatur akhirnya membawa kepada ranah pengadilan untuk menguji sekaligus untuk memintakan bagaimana netizen atau bagaimana donatur untuk memberikan polling, ya, penilaian terhadap sistem polling yang sudah dibuatkan di suara.co.id. Di sana nanti kita lihat apakah ini akan dikabulkan atau tidak. Berarti pada saat ini kita sedang dalam posisi yang sama, sehingga layak kita secara kemanusiaan sebagai manusia yang beradab untuk, ya, memahami konteks penyesalan yang disampaikan oleh Agus sebagai bentuk daripada martabat sesama manusia yang harus saling memaafkan. Terima kasih.